Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dalam program Waymaker. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya 60 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berikan tema Tuhan sanggup membuka pintu. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini pastilah ada saat-saat di mana kita diperhadapkan pada situasi yang sangat tidak enak. Tidak seperti apa yang kita bayangkan dan apa yang kita harapkan. Sepertinya apa saja yang kita kerjakan serasa tidak membuahkan hasil alias gagal. Sehingga ada banyak orang merasa mengalami jalan buntu di segala hal. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang menghadapi Laut Teberau yang serasa pada saat itu sepertinya jalan buntu karena di belakangnya sudah ada tentara yang siap untuk menangkap dan menghabisi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat pintu-pintu kehidupan seolah-olah tertutup. Pintu juga di sini bisa berbicara tentang pintu keselamatan, pintu kesepakatan, pintu berkat, pintu jawaban doa, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu keberhasilan dan sebagainya. Jika sampai hari ini saudara menghadapi pintu-pintu yang masih tertutup, jangan berkecil hati dan jangan putus asa. Karena kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kita punya Allah yang sanggup mengerjakan yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi manusia sepertinya sudah menghadapi jalan buntu, tapi di dalam Tuhan Yesus tidak ada jalan buntu. Dia sanggup untuk membukakan jalan. Dia sanggup untuk membukakan pintu-pintu yang selama ini mungkin tertutup di dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketok pintu hati Tuhan dengan seruan yang tiada berkeputusan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa dan otoritas. Ini harus kita pahami dan kita tanamkan di dalam hati kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa dan otoritas atas segala ciptaannya, atas segala alam semesta. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, pintu itu otoritasnya ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang dapat menutup. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang dapat membukanya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita harus paham di dalam kehidupan kita ini, betapa dalam hidup kita ini kita membutuhkan Dia.
Karena dialah kuncinya yang dapat membuka pintu. Mungkin saudara hari-hari ini, apalagi dalam situasi pandemik COVID-19, banyak pintu-pintu yang seolah-olah tertutup. Pintu-pintu usaha, pekerjaan sepertinya tertutup. Kalau kita mendengar, bahkan ada banyak perusahaan yang sudah merumahkan karyawannya. Ada yang mempekerjakan karyawannya dari rumah. Tentunya bayarannya juga dipotong, hanya dibayar 50%. Saudara dapat bayang dalam situasi seperti ini. Sementara kebutuhan kehidupan sehari-hari tetap bahkan mungkin bertambah. Tetapi Tuhan sanggup membuka pintu. Tuhan sanggup membuka pintu berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau bersandar hanya kepada Yesus saja. Percaya sepenuhnya kepada Yesus saja. Saudara, pintu-pintu kesempatan, pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu keberhasilan pasti dibukakan bagi orang-orang yang menaruh percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Dunia ini menyatakan seolah-olah dengan kondisi yang ada, sepertinya tidak ada masa depan. Sepertinya tidak ada harapan. Karena situasinya kita bisa melihat. Tetapi firman Tuhan bilang masa depan sungguh ada. Jadi Tuhan mau ingatkan saudara, kalau saudara percaya kepada Dia, Tuhan bilang masa depanmu ada. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena masa depanmu bukan di tangan dunia ini, tapi di tangan Tuhan. Dan Tuhan bilang masa depan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, oleh sebab itu dalam situasi seperti ini, pengharapan kita kepada Tuhan tidak hilang. Jadi tetaplah berharap kepada Tuhan dengan mempercayai firman-Nya, mempercayai perkataannya. Sebab Tuhan berkata dalam Yesaya 60:11, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Yang selama ini mungkin saudara lihat pintu-pintu berkat sepertinya tertutup, pintu-pintu di dalam pekerjaan sepertinya tertutup. Tuhan bilang bagimu yang percaya, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Karena pintu itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya kuasa atas pintu-pintu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan putus asa, jangan menyerah, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang sanggup mengerjakan yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Saudara, bukti orang yang takut akan Tuhan adalah hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, makanya penting dalam hidup kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan, lakukanlah. Jangan kita memaksakan apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan, tapi baiklah kita berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan pastikan ada
hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Saudara, kita bersyukur dalam situasi seperti ini, janji Tuhan memberikan jaminan bahwa pintunya selalu terbuka. Tuhan pasti akan menolong kalau kita sungguh-sungguh mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintah. Saudara mungkin sudah mendengar firman Tuhan, tapi nggak cukup cuma mendengar. Saudara harus buktikan, aplikasikan dalam kehidupanmu, berjalan seperti apa yang firman Tuhan bilang. Kalau firman Tuhan bilang, ampunilah orang yang menyakitimu, orang yang berbuat salah kepadamu, ampuni. Mungkin secara manusia saudara berkata, aduh bagaimana mungkin dia sudah mengecewakan saya, dia sudah merugikan saya, dia sudah menyakiti saya. Tapi firman Tuhan bilang, kalau saudara mau pintu-pintu Tuhan terbuka buat saudara, Tuhan bilang ampuni orang yang berbuat salah. Lakukan. Maka pintu-pintu itu akan terbuka. Karena kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan mengampuni. Bukan mendendam, tapi mengampuni. Sama seperti dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah saudara tidak pernah berdosa? Saya yakin dalam satu hari mungkin tidak terhitung. Karena saking seringnya kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Apakah itu pikiran kita, sikap hati kita, perkataan kita. Tapi pada waktu kita minta ampun, seketika itu Tuhan mengampuni. Dan Tuhan tidak pernah ungkit-ungkit lagi. Makanya Tuhan bilang, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Berapa kali firman Tuhan mengatakan 70 kali 7 kali. Dengan kata lain sebenarnya tidak terbatas kita itu mengampuni orang. Sama Tuhan juga tidak pernah membatasi berapa kali dia mengampuni saudara dan saya. Makanya kalau saudara mau pintu-pintu berkat, pintu-pintu yang selama ini tertutup, Tuhan bukakan sebagaimana janjinya dalam Yesaya 60 ayat 11, maka lakukanlah apa yang firman Tuhan bilang. Hiduplah sesuai dengan apa yang di Tuhan kehendaki. Firman Tuhan jelas mengatakan, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Artinya Tuhan sanggup membuka pintu bagi saudara dan saya di segala keadaan, di segala musim kehidupan kita. Tuhan pasti bukakan jalan. Dengan kata lain Tuhan mau berkata bahwa berkat Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi. Berkat Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi. Karena Allah yang menguasai segala situasi, kondisi yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang Tuhan mau, biarlah hidup kita betul-betul melekat kepada Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Tak ada yang perlu kita takut dan khawatir dengan hidup. Sekalipun dunia penuh dengan gejolak dan berbagai krisis melanda, sekalipun banyak orang merancangkan kejahatan terhadap saudara, tetapi jika Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi saudara, tidak ada kuasa manapun yang mampu menghalanginya. Haleluya. Ini jaminan firman Tuhan buat saudara. Firman Tuhan berkata, pintu-pintu gerbangnya akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Engkau menilik setiap hati. Dan Engkau tahu pintu-pintu yang masih tertutup bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan program. Hamba percaya sebagaimana janji firman-Mu dalam Yesaya 60 ayat 11 bahwa pintu-pintu gerbang Tuhan akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, genapi janji firman-Mu dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh melihat berkat Tuhan, pemulihan,
kesembuhan, kemenangan terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan, terjadi dalam rumah tangga mereka, dipulihkan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.